Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpikir kritis dan berdemokrasi, kelas 12 semester pertama, bab 1. Adapun pokok pembelajaran kita sebagai berikut. Ayat Al-Quran. Quran Surah Ali Imran ayat 190, 191, dan 159. Hukum tajwid bacaan beserta artinya. Isi kandungan ayat Al-Quran. Berikutnya, asbabul nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari serta manfaatnya. Yang pertama, Quran Surah Al-Imran ayat 190 dan 191 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Berikut tajwid lengkap Quran Surah Al-Imran ayat 190. Dari penomoran dan keterangan bacaan. Hukum bacaan Quran Surah Al-Imran ayat 191 dengan penomoran dan keterangan bacaan. Asbabul nuzul atau sebab-sebab turunnya Quran Surah Al-Imran surah ketiga ayat 190 hingga 191. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, Wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan kanda pada malam ini untuk beribadah kepada Allah sepenuhnya? Jawab Aisyah radhiyallahu anha, Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa yang engkau senangi, menyukai apa yang engkau sukai. Saya izinkan engkau melakukannya. Kemudian Nabi mengambil kirbah, tempat air yang terbuat dari kulit domba yang terletak di dalam rumah. Lalu beliau berwudu. Selanjutnya beliau mengerjakan sholat. Di waktu sholat beliau menangis sampai air matanya membasahi kainnya karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah sholat, beliau duduk memuji-muji Allah dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya seraya berdoa dan menangis lagi dan air matanya membasahi tanah. Kemudian datanglah Bilal untuk azan subuh dan melihat Nabi SAW menangis. Ia bertanya, Wahai Rasulullah, mengapakah Rasulullah menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Nabi menjawab, apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat kepadaku, Quran Surah Al-Imran ayat 190, 191. Selanjutnya beliau berkata, alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan tidak merenungkan kandungan artinya. Menelaah kandungan Quran Surah Al-Imran ayat 190-191
Pada Quran Surah Ali Imran ayat 190 dijelaskan bahwa tatanan langit dan bumi serta dalam bergantinya siang dan malam secara teratur sepanjang tahun menunjukkan keagungan Tuhan, kehebatan pengetahuan dan kekuasaannya. Langit dan bumi dijadikan oleh Allah bertingkat dengan sangat tertib, bukan hanya semata dijadikan, tetapi setiap saat tampak hidup. Semua bergerak menurut orbitnya, bergantinya malam dan siang, berpengaruh besar pada kehidupan manusia dan segala yang bernyawa. Terkadang malam terasa panjang atau sebaliknya. Kita contohnya Swedia ya, dengan durasi yang begitu lama. Ada juga waktu bulan puasa, ada yang 18 jam, ada yang 19 jam, kita yang 12 jam tentu bersyukur. Tentunya membuat itu musim yang berbeda, musim dingin, musim panas, musim gugur, musim semi atau di Indonesia musim hujan dan panas. Semua itu menjadi tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpikir. Hal tersebut tidaklah terjadi dengan sendirinya, pasti ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sementara Quran Surah Al-Imran 191 memberikan penjelasan bagi orang-orang yang cerdas dan berpikir tajam, ulul albab, yaitu orang yang berakal selalu menggunakan pikirannya, mengambil ibrah, hidayah, dan menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu mengingat Allah, berzikir di dalam keadaan apapun, baik di waktu ia berdiri, duduk, atau berbaring. Ayat ini menjelaskan bahwa ulul albab ialah orang-orang baik lelaki maupun perempuan yang terus-menerus mengingat Allah dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi, terlebih lagi dalam situasi pandemi pada hari ini. Oleh karena itu, sangat tepat sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim melalui Ibnu Abbas, yang artinya, berpikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah engkau berpikir tentang hakikat penciptaannya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Dengan kemampuan itulah manusia bisa meraih berbagai kemajuan, kemanfaatan, dan kebaikan. Namun, sejarah mencatat bahwa tidak sedikit manusia yang mengalami kesesatan dan kebinasaan karena pola berpikir yang salah. Seperti contohnya Fir'aun. Dengan ilmunya dia berkata, "Ana Rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi." Atau seperti iblis yang dengan ilmunya dia merasa sombong dan berkata, "Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam." Atau seperti Qarun, dia berkata, "Innama utituhu ala ilmi indi, sesungguhnya hartaku karena ilmuku." Sehingga mengakibatkan Qarun sombong dan dia pun ditenggelamkan ke dalam bumi hingga hari ini disebut sebagai harta Qarun. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menghendaki kita, kaum muslimin, untuk memiliki budaya tafakkur, berfikir, merenungi kekuasaan-kekuasaan Allah yang akan mengantarkan kita kepada kemajuan, kemanfaatan, kebaikan, ketaatan, keimanan, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesombongan, keserakahan, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Hukum bacaan tajwid Quran Surah Ali Imran ayat 159. Asbabul Nuzul. Turunnya ayat 159. Surah Al-Imran ini
turun ketika perang Uhud yang melibatkan kaum muslim di Madinah dan kaum kafir Quraisy. Pecahnya perang yang terjadi di tahun 625 Masehi di bulan Syawal ini tidak luput dari balas dendam kekalahan kaum Quraisy dalam perang Badar setahun sebelumnya di bulan Ramadan. Semangat kaum muslimin untuk berperang sedang berkobar. Bahkan tak sedikit sebagian pasukan yang mendurhakai perintah Rasulullah SAW saat perang berlangsung. Kaum muslimin yang semula memenangkan peperangan pun terpaksa terpukul mundur. Bahkan sebagian besar pasukan meninggalkan Rasulullah SAW dalam kepungan musuh. Tersisa beberapa sahabat yang masih setia melindungi Rasulullah hingga akhirnya ayat ini diturunkan untuk menenangkan dan menyenangkan Rasulullah SAW saat mengevaluasi pasukan perang beliau. Tidak hanya itu, ayat ini juga telah menyadarkan kepada kaum muslimin terhadap nikmat Allah yang berupa Rasulullah SAW dengan akhlaknya yang sangat mulia, lemah lembut, pemaaf, tawakal dan pandai bermusyawarah. Kandungan ayat Quran Surah Al Imran ayat 159 mengajarkan kepada kita sebelum bermusyawarah, yang pertama, bersikap lemah lembut. Orang yang melakukan musyawarah harus menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala supaya mitra musyawarah tidak pergi menghindari. Yang kedua, memberi maaf dan bersedia membuka diri. Kecerahan pikiran hanya dapat hadir bersamaan dengan sirnanya kekerasan hati serta kedengkian dan dendam. Yang ketiga, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala sebagai pengiring dalam bertekad kemudian bertawakal kepadanya atas keputusan yang dicapai. Yang diharapkan dalam musyawarah adalah mufakat untuk kebenaran, karena dalam bermusyawarah kadang terjadi perselisihan terdapat atau perbedaan pendapat. Maka disunahkan setelah bermusyawarah untuk membaca doa Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadilahnya adalah diampuni oleh Allah dosa-dosa orang yang mengikuti dalam bermusyawarah, meskipun hanya satu orang yang membacanya. Yang keempat, dalam menghadapi semua masalah, orang yang bermusyawarah harus bersikap lemah lembut melalui jalur musyawarah untuk mufakat. Tidak boleh dilakukan dengan hati yang kasar dan perilaku yang keras. Yang kelima, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap urusan. Yang terakhir, apabila telah tercapai suatu kesepakatan, semua pihak menerima dan bertawakal menyerahkan diri kepada Allah. Maka disunahkan ketika pendapat kita diterima, ucapkanlah istighfar, astagfirullah. Takutnya pendapat kita memberikan mudarat kepada orang lain. Tapi ketika pendapat kita ditolak, ucapkanlah alhamdulillah, karena kita terbebas dari mudarat yang diberikan dari pendapat kita. Wallahu a'lam bishawab. Demokrasi dan musyawarah. Makna yang terkandung dalam demokrasi dan musyawarah sebagai berikut. Yang pertama, setiap manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, setiap orang tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Memaksakan kehendak pada orang lain adalah sifat radikalisme. Yang ketiga, setiap orang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, setiap orang menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jangan sampai berbicara dari belakang, karena berbicara dari belakang adalah laknat, sementara berbicara saat musyawarah adalah rahmat. Yang kelima, setiap orang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang keenam, setiap orang memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Manfaat berpikir kritis dan berdemokrasi. Manfaat berpikir kritis. Yang pertama, berpikir kritis memiliki banyak solusi, jawaban, ide kreatif. Yang kedua, berpikir kritis mudah memahami pemikiran orang lain. Yang ketiga, dengan berpikir kritis dapat memperbanyak kawan dan rekan sejawat yang baik. Yang keempat, dengan berpikir kritis akan lebih mandiri dan mampu berpendapat secara mandiri dan tidak harus selalu dipengaruhi orang lain. Yang kelima, orang yang berpikir kritis sering menemukan peluang dan kesempatan baru dalam segala hal. Dan yang pasti, yang keenam, berpikir kritis akan menyebabkan kita lebih waspada terhadap berita-berita yang tidak benar. Manfaat berdemokrasi di dalam Islam. Yang pertama, sejalan dengan ajaran Islam, yaitu bermusyawarah dalam mufakat. Yang kedua, mengajarkan toleransi dalam perbedaan pendapat. Yang ketiga, terjaminnya hak individu dalam bersuara. Yang keempat, mencegah tirani atau diktator yang menguasai persendirian saja. Yang kelima, mengajarkan pentingnya tanggung jawab individu. Kesimpulan dalam pelajaran kita pada hari ini yaitu
Semoga bermanfaat. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Arigato gozaimasu kamsahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.